dar macan sajen. Perintahnya itu baca kitabmu supaya kamu bisa introspeksi diri sekarang, mumpung ada waktu untuk memperbaiki. Makanya alam hisab kalau nanti hesek ngomeanana, mumpung alam hisab ayeuna di dia bisa diomean. Oh, ternyata saya tuh masih poek. Segala di pikiran, penyakit loba, segala karasa, cangkeng nyeri, diuk saeutik cangkat kunang-kunang. Karena kita nggak pernah baca kitab kita. Kalau baca kitab mah penyakit aja bisa kebaca semuanya. Mau saya ajarkan itu? Ya, nanti. Ini teorinya dulu. Itu ilmu khusus, diberikan dengan cara khusus, di tempat khusus, pada orang yang khusus. Dan belum tentu semua orang yang ada di sini juga diajarkan ini, belum tentu. Ini ilmu agung. Ya. Kalau ditanya mau, ya semua juga mau. Nah, kalau kita berbicara, ini perintah membaca bukan? Kalau perintah membaca, kan harusnya kita mikir bagaimana cara membaca. Yuk kita pikirkan. Berarti kalau membaca, satu harus pakai mata. Setuju? Tanya lagi, mata mana? Mata yang ini cuma mata lahir, bangsa kornea mata, darah daging. Mata ini cuma dipakai untuk bisa melihat yang materi. Sedangkan kitab ini tersembunyi dalam diri kita. Dia itu imateri. Jadi tidak mungkin dibaca dengan mata ini. Berarti sudah kejawab pertanyaannya. Oh, berarti saya harus cari mata saya yang bisa baca kitab itu. Terjawab sekarang. Ini teorinya aja dulu yang sederhana. Jangan tinggi-tinggi ngajinya. Yang kedua, kalau kita disuruh membaca, berarti ada objek dong yang dibaca. Betul nggak? Ada objek. Apa objeknya? Ya kitab diri. Kitab diri. Pertanyaannya, di mana kitab diri adanya? Diletakkan sebelah mana? Kan timbul banyak pertanyaan. Dan itu akan mengalirkan jawaban. Lalu tujuannya apa? Tujuan membaca adalah memahami yang dibaca atau menangkap pesan. Kan tidak mungkin membaca tidak menangkap pesan, bukan? Betul nggak? Berarti kitab diri itu bisa ngasih banyak pesan. Wah, pinter deh kalau udah gitu. Pinter. Tetapi ada syaratnya. Kalian tidak mengerti bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, baca buku tulisan Arab. Ngerti moal? Jadi harus memahami bahasa yang dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, itu kitab diri bahasanya apa? Saya kasih tahu, bahasanya adalah bahasa getaran, bahasa rasa. Karena bahasa rasa harus dipahami dengan rasa, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lalu selanjutnya apa? Bahasa yang dibaca adalah bahasa universal. Tentu saja yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Maka Allah tidak berbahasa apapun. Karena dia menggunakan bahasa yang universal. Artinya, rek sakola di mana, rek bahasa nanaon, kalau sudah membaca kitab diri, kita akan mengerti. Ibu saya SR. Waktu saya bimbing untuk membaca kitab dirinya, nangis. Saya tanya, ibu ngartos? Ngartos.
Ini yang selama ini membuat kita tidak tercerahkan. Padahal di sini ada perpustakaan hebat yang disediakan semesta. Perpustakaan itu mesti tertutup rapat. Itu yang membuat kita jadi, mohon maaf, bodoh selamanya. Lanjut. Oke. Siapa orang yang pertama disuruh membaca oleh Allah? Ya tentu saja para nabi, para rasul, bukan? Sepakat dengan saya. Nah, sebagai contoh, nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Isim. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir ya barang ini, gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana. Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu, dari kata nam. Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Rabbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pinter ya kalian. Ulangi lagi. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Ya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu S-Y-A-I-F-U-L K-A-R-I-M? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi Rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi Rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan.
Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi, tapi nggak pernah minum kopi. Itu nyambung. Lanjut. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian kata-kata dan tulisan, tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi yang di Iqra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb. Allazi 'allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung, apa yang terjadi? Allazi 'allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang ngomong itu tapi nggak ngerti gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu. Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas ayat yang tadi? Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya apa yang dicapai beliau ya bisa dicapai oleh kita kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat.
Jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran. Surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah, pelan-pelan ngajinya ya. Pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya. Supaya rada pintar sedikit. Sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan rohani, ini baru santapan pikiran. Supaya pikirannya mulai terbuka, itu aja. Santapan rohani enak aja. Rohani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur. Makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini, jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan rohani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Karena mikir. Lo bating maca. Lanjut. Oke. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan taburo. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Duh, getarannya tuh luar biasa Quran tuh. Cuman kalau saya nangis nggak selesai-selesai ini ceramahnya. Jadi saya tahan dulu supaya saya tidak terlalu larut. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Dijelaskan di sini. Allah bersama kita? Yes. Dia adalah ruhku yang ditiupkan oleh Dia kepada kita. Itu diri sejati kita. Itu kitab sebenarnya punya kita. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan semua yang tertulis ini hanya peta jalan untuk mengantarkan kita kepada Dia. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sudah bisa belum? Belum. Membaca tulisan Quran, tulisan Arab, Mahraj, Iqra 1, Iqra 2, itu kalian udah lancar. Bagus? Bagus. Daripada tidak. Cukup belum? Belum. Atau apaan Quran teh? Surat. Kalau surat itu pasti ada pesan dong. Ini surat dari Allah buat kalian. Terhormat sekali kalian dapat surat dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Surat semua. Udah nyampe pesanan belum? Belum. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah sekarang sok kalau ingin ngerti Quran yang tertulis, baca kitab Allah yang tak tertulis di sini. Lanjut. Kalau sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini, perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat. Baru mendirikan sholat. Maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri.
Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan. Berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah, dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin nggak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terang. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijarah. Makanya Allah bilang, mau nggak kalian berdagang dengan aku? Mau? Mau berdagang dengan aku? Kalau nggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat, serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayi'u bayatan. Baya itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Wah, dibaiat. Serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijarah, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu. Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris, tercatat. Gimana nih, ngerti? Oke, pelan-pelan ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng, tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijarah itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jual dirimu kepada Allah. Pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah, jangan kau jual dirimu pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar.
Suka baca bismillah? Suka, cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu apa tidak? Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelayang. Begitu ngagelayang teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit, tidit. Cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu tojaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada cerminan kalau dia kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kepanjangan tangan Tuhan, Allah itu maha cinta. Allah berbuat baik bukan karena kebaikan kita. Harusnya tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Makanya saya tempoh hari membuat judul ceramah, belajar berterima kasih pada orang yang diberi. Karena selama ini orang yang memberi selalu menuntut terima kasih pada yang diberi. Padahal kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada sebuah pemberian. Sabeunghar-beungharna urang lamun eueuh nu bisa dibere, tidak ada kebaikan kita. Makanya berterima kasihlah pada orang yang mau diberi. Makanya kalau saya banyak orang antri di sini minta sembako, saya bilang sama panitia, jangan kalian memaksa orang lain harus berterima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka, mau diberi, karena tidak ada kebaikan tanpa mereka. Naik atuh sedikit kelas kita tuh, yang di situ-situ saja. Naik kelas sedikit. Sampai sini mengerti? Oke. Sering berniaga dengan Allah. Tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sebuah perniagaan. Suka baca alhamdulillah? Suka? Kapan? Menang duit? Alhamdulillah. Cager? Alhamdulillah. Gering mah henteu. Itu namanya kita masih memilah, serakah pada yang diinginkan. Kemudian kita menolak yang tidak diinginkan. Bohong. Kalau sudah alhamdulillah, dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang. Karena segala puji habis buat Allah. Selami kata-kata itu. Ya Allah, segala puji habis buatmu. Aku berbuat baik pada siapapun. Tidak perlu orang membalas kebaikanku. Karena yang berbuat baik bukan aku. Yang berbuat baik adalah engkau. Aku hanya menjadi kepanjangan tanganmu untuk melakukan kebaikan ini. Tidak ada jasaku. Gitu apa tidak? Tidak.